Bapak, Ibu, Saudara, warga Yakum yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bertemu dengan saya Markus Firmanto Aji, Pendeta Jemaat GKI Wonogiri. Pada kesempatan saat ini, Bina Iman, kita akan merenungkan tema berjiwa pemimpin. Sebelum kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sampai sejauh ini kami beroleh penyertaan-Mu ya Bapa dalam penghidupan kami. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kami, Tuhan berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, kebugaran. Sehingga dengan kesehatan, kekuatan, kebugaran yang ada pada kami, memungkinkan kami melakukan segala aktivitas usaha pekerjaan kami, terlebih persekutuan, kesaksian, pelayanan kami. Bila mana sebentar kami akan membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu, mampukanlah kami untuk mendengar dan terlebih daripada itu memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Akan saya bacakan firman Tuhan kita saat ini dari Titus pasalnya yang pertama ayat 7 sampai 9. Titus pasalnya yang pertama ayat 7 sampai 9. Perikop tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentangnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, terlebih yang memberlakukannya. Amin. Bapak Ibu warga Yakum yang terkasih, dalam sejarah Kabupaten Wonogiri dikenal tokoh perjuangan yaitu Raden Mas Said. Ada yang mengatakan Pangeran Samber Nyawa, yang kemudian bergelar Mangkunegoro yang pertama. Nah, dalam perjuangannya menentang juga penjajah, anak buahnya, prajuritnya, bahkan masyarakat, rakyat begitu mendukung Raden Mas Said. Kenapa kok mendukung dan kenapa perlawanan Raden Mas Said sulit untuk dipatahkan? Nah, ada semboyan yang didengung-dengungkan, bukan cuma didengungkan, tetapi ini menjadi juga dasar perjuangan Raden Mas Said. Tiji tibeh, orang desa mengatakan tiji tibeh, mukti siji, mukti kabeh, sejahtera satu, sejahtera semua. Dari sinilah menjadi daya tarik bahwa bukan cuma slogan, tetapi slogan itu diwujud nyatakan, diejawantahkan dalam juga tindakan. Seorang atasan tidak menuntut untuk dilayani, tetapi juga mau melayani. Ya, gelem nyelondoi, orang Jawa bilang, mau merendahkan diri, tidak bersikukuh. Saya punya pangkat jabatan tinggi, saya bergelar keraton. Tidak. Nah, mukti siji, mukti kabeh. Ada juga tekad untuk mau memperjuangkan yang lain. Tidak cuma memperjuangkan diri sendiri, ada kepedulian, ada kerelaan untuk berbagi melalui slogan mukti siji, mukti kabeh.
Karena satu rasa, satu pikiran, seia sekata, maka dalam sejarah membuktikan bahwa perjuangan Raden Mas Said susah untuk dipatahkan. Bahkan perjuangannya mendapat dukungan banyak orang, sehingga dia juga bisa mencapai apa yang diinginkan. Dan dari situ hal banyak bisa ia lakukan. Kekuasaan dipakai untuk mensejahterakan banyak orang, bukan kekuasaan dipakai untuk kesejahteraan segelintir orang saja. Lebih-lebih kesejahteraan kelompoknya, kesejahteraan diri pribadinya saja. Tadi bacaan kita menegaskan, memang dikatakan syarat, tetapi bukan sekedar syarat. Dari situ ada harapan bahwa ini menjadi jiwa seorang pemimpin jemaat. Kenapa kok ada prasyarat? Karena seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan, panutan untuk dilihat dan ditiru. Kalau teladannya saja tidak baik, bagaimana dengan yang dipimpin? Prasyarat bukan cuma sekedar prasyarat, harapannya prasyarat itu menjadi jiwa dalam karya kepemimpinan. Karena ini menjadi jiwa, maka seperti itulah tampilan yang sebenar-benarnya. Bukan cuma sekedar pemanis di hadapan orang, tetapi di belakang menjadi rasan-rasan. Karena itu bukan jati dirinya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, seorang pemimpin, seorang pangarso, orang Jawa bilang, bukan cuma masalah mendapat fasilitas, mendapat tempat di depan. Kalau dalam pertemuan, kursinya pasti beda dengan kursi orang-orang yang di belakang. Seorang pangarso, kenapa kok pangarso? Berarti orang yang di depan. Bukan yang didepankan karena jabatan, tetapi kenapa di depan? Karena dia menjadi panutan. Di belakang akan juga mengikuti dia. Nah, baik tidaknya tergantung juga pemimpin. Seorang pemimpin juga harus menjadi jiwa pelayan, tipe pekerja keras, bukan minta fasilitas atau difasilitasi saja. Bacaan kita menegaskan bagaimana pemimpin juga harus seorang yang rendah hati, pekerja keras, mau memperjuangkan orang lain, dan juga rela melayani. Bagaimana dengan kehidupan kita hari lepas hari? Kiranya dalam memimpin, tiap orang adalah pemimpin setidaknya untuk dirinya sendiri, maka arahkanlah juga sikap kita untuk bisa menjadi berkat, teladan, contoh bagi rekan kerja, bagi banyak orang, bagi masyarakat di mana kita bekerja, kita melayani. Di sanalah kita juga akan berjiwa pemimpin sebagaimana yang diharapkan oleh bacaan kita. Dan itulah juga teladan Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami baca, kami dengarkan. Kiranya firman-Mu melandasi, mendasari sikap hidup kami sebagai pemimpin, setidaknya memimpin, mengarahkan, menuntun diri pribadi kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Seorang pemimpin jemaat tetapi rela juga bekerja keras, rela melayani, dan rela memperjuangkan orang lain. Biarlah jiwa seperti ini ada pada setiap kami, sahabat Yakum, juga kami sebagai pemimpin jemaat. Sehingga oleh karena karya kami,
pelayanan kami kepada masyarakat, nama-Mu makin dimuliakan. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami panjatkan. Amin. Sampai di sini renungan kita. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu.